Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang penilaian kinerja. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama Rahma Syifa Aulia sebagai pemateri pertama, Afifah Malindasari sebagai pemateri kedua, Diah Ayu Tresnawati sebagai pemateri ketiga, dan Alfi Rahmatulali sebagai pemateri keempat. Yang pertama, A. Pengertian penilaian kinerja. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian yang secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Yang kedua yaitu B. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Berbagai pihak, manajemen lembaga, dan perusahaan mengarahkan tujuan penilaian kinerja untuk yang pertama, memberikan feedback bagi pegawai dan urusan kepegawaian. Yang kedua, dipergunakan pertimbangan penentuan sistem reward atau namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian kinerja periode Desember 2004 justru penilaian kinerja sebagai pertimbangan penentuan punishment bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik. Yang ketiga, dipergunakan sebagai pertimbangan promosi dan rotasi pegawai. Yang keempat, dipergunakan sebagai sumber informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai. Saya Afifah Malindasari sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang poin C, yaitu elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kerja Werther dan Davis. Yang pertama, performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas, yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja atau kriteria for managerial performance. Kegunaan fungsional atau functional utility, keabsahan atau validity, empiris atau empirical base, sensitivitas atau sensitivity, pengembangan sistematis atau systematic development, dan kelayakan hukum atau legal appropriateness. Pengukuran kinerja atau performance measure. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja Werther dan Davis. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif atau objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang merupakan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Yang keempat, analisa data pengukuran.
Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. A. Halo efek terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian. Dan begitu pula sebaliknya, seorang pegawai yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian. B. Leniency and severity effect. Leniency effect ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap pegawai, sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk. C. Central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya atau selalu berada di tengah-tengah. Toleransi penilai yang terlalu berlebihan tersebut menjadi penilai cenderung memberikan penilaian dengan nilai rata-rata. D. Assimilation and differential effect. Assimilation effect yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya. First impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontrak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan di dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama. F. Recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru sama saja mereka saksikan dan melupakan perilaku. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yang sesuai dengan pengkategorian dua tokoh di atas yang paling banyak digunakan menurut Mondi dan Noe. A. Written essays merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. B. Critical incidents merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. C. Graphic rating scales merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala di dalam mengukur faktor-faktor kinerja, misalnya adalah dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, misalnya, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Metode ini merupakan metode umum yang paling banyak digunakan oleh organisasi. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yang sesuai dengan pengkategorian dua tokoh di atas yang paling banyak digunakan menurut Mondi dan Noe. A. Written essays
merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. B. Critical incidents merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. C. Graphic rating scales merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala di dalam mengukur faktor-faktor kinerja, misalnya adalah dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, misalnya, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Metode ini merupakan metode umum yang paling banyak digunakan oleh organisasi. D. Behaviorally Unscarred Rating Scales merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya adalah penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima suap dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang menolong pelanggan yang membutuhkan bantuan. Dengan mendeskripsikannya, metode ini mengurangi bias yang terjadi dalam penilaian. E. Multi-person comparison merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu seorang pegawai dibandingkan dengan rekan kerjanya. Biasanya dilakukan oleh supervisor. Ini sangat berguna untuk menentukan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan perusahaan. F. Management Be Objective. Metode ini juga merupakan penilaian kinerja, yaitu pegawai dinilai berdasarkan pencapaiannya atas tujuan-tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan-tujuan ini tidak ditentukan oleh manajer saja, melainkan ditentukan dan disepakati bersama oleh para pegawai manajer. Saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang proses penyusunan penilaian kinerja. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja, yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan adanya sistem penilaian kerja yang akan disusun, hal ini menjadikan penting karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah dalam menentukan desain kinerja. Langkah yang kedua yaitu menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan, sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Dimensi-dimensi tersebut tentunya harus sangat terkait dengan pelaksanaan tugas atau jabatan tersebut. Tahap ini biasanya dapat dilakukan dengan menganalisa jabatan atau menganalisa uraian tugas masing-masing jabatan. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan desain yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan desain penilaian kinerja ini harus selalu dikaitkan dengan tujuan penilaian. Hal ini karena tiap-tiap desain penilaian kinerja memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, penilaian kinerja yang dilakukan untuk menentukan besarnya gaji pegawai
dengan penilaian kinerja yang bertujuan hanya untuk mengetahui kebutuhan, tentunya memiliki desain yang sangat berbeda. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang menduduki suatu jabatan. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh atasan saja atau disebut dengan desain sistem 360 derajat. Penilaian dengan sistem 360 derajat maksudnya adalah penilaian satu pegawai dilakukan oleh atasan, rekan kerja yang sejajar atau setingkat, dan bawahnya. Hasil penilaian kerja selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerjanya selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.